Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita untuk semua kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, utamanya dalam 1 minggu terakhir, bagaimana Tuhan memelihara kita dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan untuk mengawali ibadah kita dari NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi Silakan ini. Bapak Gembala untuk mentabiskan ibadah. Mari kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah, memuliakan, serta mengagungkan Engkau. Kiranya ibadah kita boleh jadi di dalam nama Tuhan Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Ini terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Elisa menjawab, "Jangan takut karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita
ada banyak sekali hal, peristiwa, ataupun situasi, keadaan yang dapat membawa atau membangkitkan rasa ketakutan di dalam hati kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, yang bisa membuat kita tawar hati, yang bisa membuat kita kecut, bahkan yang bisa membuat kita hanya melihat hal yang negatif, dan kita tidak bisa melihat hal yang positif, sehingga mempengaruhi pikiran dan perkataan kita. Kita memperkatakan keluhan, kita memperkatakan ketakutan, kita memperkatakan kecemasan. Sama seperti yang dialami ia melihat di bukit itu begitu banyak musuh yang akan menyerang mereka, yang akan menyerang bangsanya. Dan itu mendatangkan kegentaran yang luar biasa di dalam hatinya. Tetapi Elisa majikannya menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata Gehazi dibuka oleh Tuhan, supaya Gehazi si pelayan itu bisa melihat penyertaan Tuhan, melihat bala tentara sorga yang melindungi mereka, bukan bala tentara musuh yang menebarkan teror dan ketakutan. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya mata hati kita dibukakan untuk dapat melihat ada kereta-kereta perang berapi dari surga. Ada malaikat-malaikat dengan pedang-pedang terhunus yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga saudara dan saya dari mara bahaya, kecelakaan, dan rancangan-rancangan kejahatan daripada si jahat. Saya berdoa supaya iman kita dikuatkan, sehingga kita boleh senantiasa mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 100 sebagai bagian dari puji-pujian kita, Mazmur pasal 100, dan untuk memimpin pembacaan Mazmur 100, saya minta kesediaan Shine bisa memimpin pembacaan ini bagi kita Mazmur pasal 100, dan kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan dari Mazmur 100 ini. Baik, saya akan membacakan Mazmur 100. Baik, saya ulangi dari ayat 2. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira, datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim, dialah yang telah menjadikan kita, kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Selesai. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan bergembira oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Kesetiaannya tetap turun-temurun.
Kita menaikkan pujian dari NKB 116, siapa yang berpegang kepada sabda Tuhan. Dan kita akan persiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini. Terima kasih untuk hari perhentian yang Tuhan beri kepada kami. Saat dimana kami boleh menghadap tahta kasih karunia, tahta Tuhan sendiri,
bersyukur atas penyertaan-Mu selama 1 minggu terakhir. Dan sekarang kami rindu lagi mendengar kebenaran firman-Mu yang akan mendewasakan roh dan jiwa kami. Dan membuat kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bijaksana, secara hati-hati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Selamat pagi. Ya, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik ya. Walaupun internetnya ini di Kupang, ini masih putus-putus. Ya, oke. Mungkin saya nanti akan mematikan videonya saja supaya tidak terganggu ya. Ininya bisa lebih lancar ya untuk internetnya. Baik, pada pagi ini kita akan bersama-sama melihat ya, meneruskan pembahasan kita dari Kisah Rasul. Dan kita tiba pada Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Ya, Kisah Rasul 17 ayat Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai dengan ayat 38. Dan kalau Anda melihat di dalam bagian ini, itu berbicara tentang bagaimana Paulus, ya, dia eh, mengadakan perpisahan, ya, dengan para penatua jemaat di Efesus. Dan itu adalah sebuah perpisahan yang sungguh mengharukan, ya, di mana mereka saling bertangis-tangisan, ya, karena para penatua jemaat di Efesus mereka melihat bahwa mereka tidak akan lagi bertemu ya dengan Rasul Paulus yang selama beberapa tahun ya melayani mereka, ya membina mereka, ya sehingga mereka bisa menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Nah, itu sebagai pendahuluan dan juga kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu khotbah ya, ada pengajaran di sini ya atau khotbah dari Paulus yang tercatat sebagai satu-satunya yang ditujukan ya kepada orang Kristen. Ya, biasanya dia berkhotbah kepada orang non-Kristen, ya, kepada para pagan, para penyembah berhala, ya. Eh, tapi di dalam Kisah Rasul ini ayat 20 ini pasal 20 ini dia justru berkhotbah ya atau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, ya, kepada para penatua, kepada jemaat. Dan melalui khotbahnya kita bisa melihat ya seperti apa pelayanan yang setia, ya, atau seperti apa hamba Tuhan yang setia itu. Ya, dan ini penting untuk para pendeta, untuk para pemimpin jemaat, dan juga untuk setiap orang percaya, ya, untuk kita perhatikan. Ya, apa yang disampaikan Paulus juga itu penting untuk setiap kita. Nah, saya memberikan judul ya dari apa ini perikop ini ya, yaitu seperti apa karakteristik ya seorang pelayan yang setia. Ya, kita melihat Rasul Paulus dia adalah seorang pelayan Tuhan yang baik dan setia. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan di dalam teks kita, ya seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang setia itu adalah yaitu dia memiliki kerendahan hati. Ya, ini salah satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang rendah hati? Ya, atau orang mencap kita ya sebagai orang-orang percaya yang sombong. Nah, kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Ya, di sini dikatakan ketika mereka datang kepadanya, ya, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Asia. Ya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Ya, sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Asia." Dia mengatakan, "Aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati."
Ya, jadi ini yang pertama, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, kita tidak boleh sombong. Ya, itu salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan itu adalah dosa kesombongan. Ya, dan itulah yang menyebabkan iblis itu diusir dari surga karena dia sombong. Ya, dan juga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena juga ya itu dosa kesombongan juga ya karena mereka ingin menjadi sama seperti Elohim. Ya, mereka ingin atau mereka mau mengambil ya posisinya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Ya, hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Nah, jadi ada satu prinsip rohani bisa kita pelajari di sini, ya bahwa pelayanan itu dimulai dengan sikap hati. Ya, bukan dengan memiliki karunia atau posisi. Ya, dalam dunia ini ada banyak orang pintar, ada banyak orang punya karunia. Ya, ada banyak orang yang brilian, ada banyak orang yang jenius. Ya, nah tetapi itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau orang itu tidak memiliki kerendahan hati. Ya, biarlah kita semua selalu ingat untuk ya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, ya seperti Rasul Paulus. Ya, dia mengatakan aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Itu yang pertama. Ya, apakah kita sudah menjadi orang yang rendah hati? Ya, kalau kita merasa bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan kita, kita ini masih terlihat sebagai orang yang sombong. Ya, kita menyombongkan pencapaian kita atau mungkin pencapaian anak-anak kita. Ya, kita mengambil kemuliaan Tuhan, kita harus bertobat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apa yang kita bisa pelajari atau karakteristik dari seorang hamba atau pelayan Tuhan yang setia itu, yang baik dan setia seperti Paulus, adalah yaitu dia memiliki ketekunan ketika mengalami pencobaan. Ya, Paulus bertekun dalam pencobaan ya. Kita tahu bahwa dia banyak sekali mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. Ya, pernah beberapa kali dia dilempari, dirajam dengan batu sampai dikira sudah mati. Mengalami karam kapal, dirampok, ya, dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dipasung, ya, mengalami cemoohan, hinaan. Ya, tetapi Paulus dia bertekun di dalam pencobaan. Kita bisa melihat itu, dia mengatakan kepada para penatua jemaat Efesus dalam perpisahan itu, ya, dia mengatakan, aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, ya, dan dengan banyak air mata serta banyak pencobaan menimpa aku dari orang-orang Yahudi yang mau membunuhku. Ya, dengan banyak air mata serta banyak pencobaan menimpa aku. Ya, secara khusus orang Yahudi yang berusaha membunuh dia. Ayat 20, meskipun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang bermanfaat bagimu, melainkan semua aku sampaikan dan kuajarkan kepada kamu baik di depan umum maupun dalam pertemuan di rumahmu. Ya, dia tetap setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tetap setia mengajar. Ya, meskipun dia mengalami pencobaan, meskipun dia mengalami penganiayaan. Ya, dalam hidup kita itu ada satu hal yang pasti, saudara. Kita pasti akan mengalami pencobaan. Ya, pencobaan itu bisa dari orang luar, bisa dari keluarga kita sendiri, ya, bisa dari anak-anak kita atau suami atau istri kita sendiri, ya, bisa dari siapapun. Ya, Tuhan mengizinkan pencobaan itu supaya kita naik ke tingkatan iman dan pengalaman rohani yang lebih tinggi. Ya, Tuhan mengizinkan pencobaan dan Tuhan pasti akan membiarkan kita mengalami ujian-ujian, ya, pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan karena apa? Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang stagnan, yang begitu-gitu saja. Ya, Tuhan mau kita
mengalami kenaikan ya di dalam level kerohanian kita. Nah, untuk itu kita perlu bertekun ya ketika mengalami pencobaan. Paulus mengalami air mata, ya. Dia mengalami ujian, dia mengalami perlawanan, ya, pertentangan, namun ia tetap setia. Dia tetap setia sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Kesetiaan dibuktikan ketika seseorang mengalami kesengsaraan, ya, bukan saat semua baik-baik saja. Ya, di dalam hubungan pernikahan juga kan seperti itu. Ya, ada banyak tantangan di dalam hubungan pernikahan, tetapi ya Tuhan mau kita setia dengan pasangan kita. Ya, ada banyak itu tantangan di dalam kita eh, melayani atau kita membesarkan anak-anak kita, ya, tetapi kita sebagai orang tua dituntut untuk setia. Ya, setiap kita dituntut untuk setia pada setiap posisi, ya, atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kesetiaan dibuktikan ketika seseorang mengalami kesengsaraan. Jadi kalau mungkin Anda saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan Anda, ya tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup itu, ya supaya kita bisa naik ya dalam tingkatan iman kita. Jadi itu poin yang kedua. Ya, dia memiliki ketekunan ya di dalam pencobaan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Bahwa ya, ini karakteristik yang ketiga, dia memiliki komitmen pada seluruh kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang setia, ya karakteristik hamba Tuhan yang baik dan setia adalah memiliki komitmen pada seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian kebenaran. Ya, dalam dunia kita ini ada banyak ya pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya mengkhotbahkan sebagian kebenaran, tidak seluruh kebenaran. Ya, sehingga jemaat itu dia hanya memahami sepotong. Dia tidak memahami keseluruhan. Ada itu pelayan Tuhan atau pengkhotbah yang hanya menekankan pada berkat. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti diberkati, pasti kaya, pasti sehat, pasti hidupmu baik-baik saja. Tapi mereka lupa mengajarkan bagian lain dari Alkitab, di mana Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari, dia harus menyangkal dirinya, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya, ya, untuk mengikut aku. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki komitmen pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus ya membaca firman Tuhan itu dari awal sampai akhir. Ya, harus mengerti keseluruhan konsep dari firman Tuhan, jangan dipotong-potong. Kalau Anda mau dewasa secara rohani. Ya, kalau tidak kita akan gampang kecewa. Karena kita hanya memahami sepotong-sepotong. Ya, itu kebenaran itu tidak boleh sepotong-sepotong, harus komprehensif, harus menyeluruh. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, dia memiliki komitmen pada seluruh kebenaran. Ayat 20 dikatakan, meskipun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang bermanfaat bagimu. Aku tidak pernah melalaikan apa yang bermanfaat bagimu, melainkan semua kusampaikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun dalam pertemuan di rumahmu. Ya, semua kusampaikan dan kuajarkan kepadamu. Seluruh kebenaran firman Tuhan, tidak ada bagian-bagian yang saya sembunyikan. Ya, dalam dunia kita ini, saudara, ada banyak orang yang mereka senang mendengar yang baik-baik, yang manis-manis saja. Ya, makanya orang banyak senang itu pergi ke apa? Ya, itu gereja yang menekankan pada prosperity gospel, Injil kemakmuran. Ya, banyak orang senang ya masuk gereja-gereja seperti itu, di mana pendetanya setiap minggu berkhotbah tentang hidup yang diberkati, kesuksesan, kekayaan, mujizat, mujizat, mujizat.
Ya, itu pengalaman-pengalaman yang supranatural. Ya, kita percaya, saya percaya itu pasti terjadi. Tuhan lakukan itu dan Tuhan masih lakukan itu sampai saat ini. Ya, tetapi kita mesti ingat bahwa ada bagian lain dari kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang ya menderita sebagai murid Kristus. Ya pikul salib sebagai murid Kristus, menyangkal diri sebagai murid Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus dia memiliki komitmen pada seluruh kebenaran, bukan hanya sepotong-sepotong. Ya, ayat 21 dia mengatakan, "Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani agar mereka bertobat kepada Elohim dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Ya, bersaksi dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kepada orang-orang Yahudi juga bukan orang-orang Yahudi. Supaya apa? Mereka harus bertobat kepada Elohim, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang paling penting. Ya, dia menyampaikan seruan pertobatan. Mengapa? Karena ya setiap orang berdosa dan dosa itulah ya masalah terbesar, masalah satu-satunya dalam kehidupan manusia. Dosa mengakibatkan kematian kekal. Dosa mengakibatkan orang masuk neraka. Dan dosa solusinya hanya satu. Orang bertobat, mengaku dosanya, kemudian dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang sanggup untuk mengampuni, ya, menghapuskan dosa-dosa mereka. Kalau tidak, mereka harus membayar dosanya di neraka. Ya, nah jadi ini satu hal yang paling penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku tidak pernah melalaikan. Jadi kita bisa melihat di sini ada sebuah pengajaran yang berani dan komprehensif. Pertobatan kepada Elohim, iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang paling utama, saudara. Ya, tapi biasanya ya gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang dosa, orang nggak senang. Ya kan? Orang menghindar. Ya, orang tidak suka ya ketika hamba Tuhan berbicara tentang dosa atau menegur dosa. Ya, orang ingin hidupnya diberkati, tetapi orang tidak mau dosanya dibereskan. Tidak bisa. Ya, kalau kita mau menerima berkat yang sejati dari Tuhan, ya ingat Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi harus selesaikan dulu masalah dosa. Ya, dosa harus diselesaikan. Ya, nah saudara, ini pertanyaan untuk kita. Apakah ada bagian kebenaran yang kita hindari? Nah, ini tadi. Ya, dan saya sudah sampaikan. Ya, ada banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, yang tidak senang. Ya, ketika gereja, ketika pendetanya berbicara tentang dosa, menempelak dosa. Ya, itu sama seperti Tuhan Yesus. Ada banyak orang senang ketika Yesus mengadakan mujizat. Tapi banyak orang yang kemudian mundur ketika dia berbicara tentang dosa. Dia menegur dosa. Orang tidak mau. Ya, karena mereka tidak mau bertobat. Ya, orang percaya yang setia menyampaikan kebenaran dalam kasih, bahkan ketika harus membayar harga. Ya, itu kenapa Paulus dibenci. Ya, kenapa Tuhan Yesus dan para murid yang lain itu dibenci? Karena mereka berbicara tentang dosa. Mereka menegur dosa. Ya, mereka menegur orang yang apa? Yang menyembah berhala. Ingat Yohanes itu. Ya, itu kenapa Yohanes Pembaptis sampai dipenggal kepalanya dan kepalanya ditaruh di dalam talam. Ya, Herodes perintahkan kepalanya dipenggal. Kenapa? Dihasut oleh ya istrinya menghasut itu anaknya. Waktu ulang tahun minta ya itu waktu ada acara lah begitu dia minta supaya ya dibawakan kepala Herodes dalam talam. Nah kenapa Herodes dibunuh? Karena dia menyerukan suara pertobatan. Karena dia menegur dosa.
Ya, setan itu nggak ada masalah kita berkhotbah. Anda berbicara tentang berkat, kesuksesan, ya, tetapi Anda tidak berbicara tentang dosa atau menegur dosa, ya. Tapi setan itu akan sangat terganggu ketika ya kita berbicara tentang dosa, kita menegur dosa. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, dikatakan dia tidak pernah melalaikan, dia menyampaikan seluruh kebenaran dan kebenaran itu yang paling hakiki, yang paling utama adalah orang harus bertobat dari dosanya dan orang harus datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Itulah esensi Injil. Itulah esensi kabar baik. Tidak ada kabar baik kalau orang tidak bertobat dari dosanya dan beriman kepada Yesus. Orang harus bertobat kepada Elohim, beriman kepada Yesus. Baru dia bisa mengalami kabar baik, Evangelion. Baru dia bisa mengalami Injil yang sejati. Ya, ini penting untuk kita perhatikan, saudara. Kemudian yang keempat yang bisa kita pelajari dari perpisahan Paulus ini. Ya, dan seperti apa seharusnya seorang hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang baik, yaitu dia mengizinkan dirinya menjadi tawanan Roh Kudus. Dia melihat dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Ya, dan dia membiarkan kehendaknya ya yang berlaku itu adalah kehendak Tuhan. Ayat 22. Ya, Rasul Paulus mengatakan, "Dan sekarang karena dibelenggu oleh Roh." Ya, kalau terjemahan yang lain itu dipakai kata ditawan. Ya, sekarang sebagai tawanan roh kalau di dalam LAI. Indonesian Modern Bible itu menerjemahkan dibelenggu. Dan sekarang karena dibelenggu oleh roh aku pergi ke Yerusalem. Aku pergi ke Yerusalem. Dari Efesus, kota yang sangat menerima dia, di mana jemaat itu sangat bertumbuh. Dia mengatakan, aku adalah tawanan roh. Tuhan suruh aku, Roh Kudus, memberitakan aku pergi ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem, itu begitu banyak serigala-serigala siap untuk menerkam membinasakan dia. Ya, tetapi dia mengatakan karena Roh Kudus menawan aku, memimpin aku, dikatakan aku pergi ke Yerusalem dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku di sana. Aku tidak tahu seperti apa nasibku di sana, ya, kecuali yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberikan penyataan kepadanya, dikatakan dari kota ke kota belenggu dan kesukaran menantikan aku. Ya, semua kita biasanya ya akan ya eh, menghindari, ya kita berusaha keras menghindari masalah, menghindari bahaya, betul nggak? Ya kita tidak mau masuk ke apa namanya, itu mengalami ya hidup yang sulit ya atau kesukaran. Kita ingin hidup yang nyaman. Ya, kita mau tinggal di kota yang nyaman. Kita ingin punya rumah yang nyaman. Kita ingin punya penghidupan yang nyaman. Ya, setiap manusia mendambakan kenyamanan. Ya, nah tetapi ada waktu-waktu di dalam kehidupan seseorang, Roh Kudus memimpin dia untuk mengalami masa-masa yang sulit. 40 tahun orang Israel di padang gurun itu adalah masa-masa yang sulit. Ya, itu adalah masa-masa yang berat. Ya, barangkali ada di antara Anda sekarang sedang atau masih mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupan. Ya, itu bersukacitalah. Ya, dan tetap percaya Tuhan akan membawa kita kepada satu titik ya di mana Dia akan melepaskan kita dari kesukaran itu. Ya. Nah, Rasul Paulus dia mengatakan, Roh Kudus memberitahukan kepadaku belenggu dan kesukaran menantikan aku dari kota ke kota. Ya, dia mengizinkan dirinya menjadi tawanan Roh Kudus. Ya, tetapi dia memiliki sikap yang bagaimana? Dia mengatakan ayat 24,
Namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Ya, ini ciri khas ya seorang hamba Tuhan yang militan, yang setia. Dia mengatakan, aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Ya, dulu ibu pendeta dulu waktu Tuhan panggil dia masuk ke sekolah teologi, om-omnya tanya, nanti kamu hidup bagaimana? Kamu di rumah bapakmu hidupmu senang. Ya, nanti hidupmu bagaimana? Ya, ibu pendeta bilang, Tuhan akan pelihara saya. Saya juga dulu begitu waktu saya di Bandung. Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Itu teman-teman saya di tempat kos waktu saya di Bandung. Ya, saya kelas 2 dan 3 SMA itu saya di Bandung. Saya kos. Dan saya punya teman-teman itu ada, ya itu teman-teman kos, ya itu mahasiswa dari Universitas Pajajaran, juga dari ITB. Oh, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Dan mereka bertanya, kamu nanti hidupmu bagaimana? Ya, banyak orang berpikir, wah jadi pendeta hidupnya bakalan susah, ekonominya bakalan susah, ya kan? Makanya biasanya tidak banyak ya itu orang tua yang mau menyerahkan anak-anaknya menjadi ya itu menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ya. Nah, tapi orang lupa bahwa ya hidup kita itu adalah karena percaya bukan karena melihat. Dan kalau kita setia, ya maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, nah Rasul Paulus dia mengatakan, aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang penting dengan sukacita aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Ya, aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh percaya dan meyakini Tuhan akan memelihara hidup Anda, ya, mari kita semua juga memiliki sikap seperti Rasul Paulus. Aku nggak peduli sedikit pun tentang hidupku. Aku percaya Tuhan akan menjagaku. Aku percaya Tuhan akan memberkatiku. Aku percaya aku tidak akan berkekurangan. Ya, kita harus memiliki iman yang seperti itu. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan ya sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Amin. Ya, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik karena Dia adalah Bapa yang baik. Nah, tapi Tuhan juga mau kita punya sikap hati seperti itu. Seperti Paulus. Aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Aku yakin Tuhan akan memeliharaku. Yang penting, dengan sukacita aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah kuterima dari Tuhan Yesus. Untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Ingat, saudara, kita semua ini adalah surat Kristus yang terbuka. Yang akan dibaca oleh semua orang. Kita ini semua adalah saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi hidup. Ya, apakah kita ingat itu bahwa kita semua adalah para pelayan Tuhan. Ya, yang harus memberitakan Injilnya. Baik melalui perkataan, melalui perbuatan kita, melalui sikap hati kita, melalui perilaku kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun. Ya, semua kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita belajar dari Paulus. Pergi ke Yerusalem, diikat oleh Roh. Ya, bukan karena kenyamanan atau bukan untuk mendapatkan kenyamanan, tidak. Ya, kita belajar di sini ketaatan bukanlah pilihan bagi para murid. Ya, itu adalah sebuah keharusan. Ya, Tuhan mau kita taat, dipimpin oleh Roh Kudus ya. Apakah Anda setiap hari masih berdoa bangun tidur? Itu masih berdoa, Roh Kudus pimpin saya hari ini.
Ya, itu setiap hari biarlah itu jadi doa yang kita naikkan ya kepada Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, pimpin aku hari ini. Roh Kudus, ya, itu pimpin aku hari ini. Maka Dia akan membawa Anda ke tempat-tempat yang Dia kehendaki. Ya, kita belajar dari Rasul Paulus yang berikutnya, di mana Paulus dia memiliki kehidupan yang menghargai Kristus di atas dirinya sendiri. Dia menghargai Kristus. Dia menghormati Kristus. Dia mengasihi Kristus lebih daripada dirinya sendiri. Dia mengatakan, namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Aku nggak peduli dengan hidupku. Yang penting dengan sukacita aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Ya, aku tidak menganggap hidupku berharga, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, nah satu pertanyaan untuk kita, apakah Injil, ya kabar baik itu berharga bagi hidup kita? Ya Tuhan Yesus itu mengatakan, ya kerajaan surga, Injil itu adalah kerajaan surga kan? Injil tentang kerajaan surga. Ya Tuhan Yesus mengatakan orang yang menemukan kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan mutiara yang sangat mahal harganya. Kemudian dia pergi, dia menjual semua hartanya, ya, demi untuk mendapatkan mutiara itu. Ya, apakah kerajaan surga itu sebagai hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, saudara? Atau kita masih berpikir, ya, memiliki uang yang banyak, memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki emas, ya, itu sebagai yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ya, ingat semua barang duniawi ini akan kita tinggalkan. Semua. Ya, dan tidak ada gunanya kita memiliki harta yang banyak tapi kita tidak pakai itu untuk juga memberkati hidup orang lain atau memberkati pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini hamba Tuhan yang baik dan setia ini. Dia memiliki kehidupan yang menghargai Kristus di atas dirinya sendiri. Ya. Dan yang kelima, dia mengatakan dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, Paulus tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat 25. Aku telah mengunjungi kamu, memberitakan kerajaan Elohim kepadamu. Dan sekarang lihatlah, aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat wajahku lagi. Karena itu hari ini aku tegaskan kepadamu bahwa aku bersih dari darah semua orang. Ya, ini siapa di antara kita di sini yang bisa berkata seperti Paulus? Dia mengatakan, aku bersih dari darah semua orang. Ya, mengapa dia bisa mengatakan atau berani berkata seperti itu? Aku bersih dari darah semua orang, sebab aku tidak pernah ragu untuk memberitakan seluruh rencana Elohim kepadamu. Seperti yang dia katakan tadi, aku menyampaikan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Semua kebenaran Elohim kuberitakan kepadamu. Sehingga hari ini kata Rasul Paulus, aku dengan berani mengatakan, aku bersih dari darah semua orang. Aku tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun. Ya, aku sudah sampaikan itu, sekarang bergantung mereka. Itu tanggung jawab mereka. Apakah mereka mau percaya atau tidak? Aku sudah menyampaikan, aku tidak pernah ragu untuk memberitakan seluruh rencana Elohim kepadamu. Itulah alasan Paulus mengatakan, aku bersih dari darah semua orang. Ya, Paulus menyatakan seluruh rencana Tuhan. Ya, hati nurani Paulus bersih karena ia menyampaikan seluruh firman Elohim. Jadi di sini kita belajar bahwa pelayanan yang setia itu bersifat komprehensif, menyeluruh, bukan selektif. Ya, pelayanan yang setia. Hamba Tuhan yang setia melayani secara komprehensif.
secara menyeluruh, bukan selektif. Ya, seluruh kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada orang lain. Sekarang kita lihat poin yang terakhir. Apa kemudian nasihat Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus? Yaitu supaya mereka menjaga seluruh jemaat yang sudah dibeli oleh Kristus dengan darahnya. Ayat 28. Jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh jemaat. Karena kamulah yang telah dipilih oleh Roh Kudus sebagai penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang telah Dia tebus dengan darahnya sendiri. Sebab aku mengetahui bahwa setelah kepergianku, serigala-serigala ganas akan masuk ke antara kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu akan muncul orang-orang dengan ajaran yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka. Dan itu terjadi, saudara. Dalam sejarah gereja kemudian, setelah para murid, para rasul, muncul ajaran-ajaran palsu. Ya, ada Arius, ada Montanius, ada macam-macam. Ya, nabi-nabi, guru-guru palsu. Ya, bahkan sampai hari ini ya, di mana-mana ada banyak ya ajaran-ajaran yang menyesatkan untuk menarik orang-orang Kristen keluar dari kebenaran yang sejati. Ya, ayat 30 Paulus mengatakan, bahkan dari antara kamu akan muncul orang-orang dengan ajaran yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka. Karena itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama berapa? 3 tahun. Selama 3 tahun. Siang dan malam dengan tiada henti-hentinya, aku menasihati kamu, aku mengajar kamu, aku berkhotbah kepadamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun, saudara. Rasul Paulus menggembalakan jemaat ini. Rasul Paulus dia mengajar para penatua jemaat. Ya, dia ingatkan berjaga-jagalah dan ingatlah. Ayat 28, jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh jemaat, karena kamulah yang telah dipilih oleh Roh Kudus sebagai penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang telah Dia tebus dengan darahnya sendiri. Nah ini ya, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun, siang dan malam. Ayat 32, dan sekarang aku mempercayakan kamu kepada Elohim dan kepada firman anugerahnya, yang sanggup membangun kamu dan memberikan kepadamu warisan di antara semua orang yang telah dikuduskannya. Ayat 33, Paulus katakan, aku tidak menginginkan perak atau emas atau pakaian siapapun. Nah saudara, ini ciri khas hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang setia. Ya, dia bukan hamba Tuhan mata duitan yang menginginkan jemaat itu untuk memberi kepada dia. Ya, Paulus berkata, aku tidak menginginkan perak, emas atau pakaian siapapun. Ayat 34, dan kamu sendiri tahu bahwa aku memenuhi kebutuhan hidupku dan kebutuhan mereka yang seperjalanan denganku. Aku bekerja dengan tanganku sendiri. Wah, ini dia. Ya, di dalam benak Rasul Paulus, ya, dia hanya ingin meninggalkan warisan rohani. Dia hanya ingin memberi. Ya, dia tidak mengharapkan apapun dari jemaat. Ya, saya pernah dibawa seorang teman itu pendeta ke satu gereja terbesar di Surabaya. Yang dia bilang itu dibangun dengan dana 100 miliar. Dan juga sound systemnya 1 juta dolar. Besar sekali gereja itu. Saya belum pernah melihat gereja sebesar dan semegah itu. Kemudian saya dibawa untuk melihat rumah gembalanya. Gembala, lalu ada asisten gembala. Waduh, saya kira itu saya bilang tuh berapa puluh miliar itu. Rumah gembala, rumah wakil gembala adalah itu menantunya sendiri, ada anaknya juga. Saya bilang, waduh. Lalu kemudian beberapa tahun lalu, waktu saya dalam perjalanan dari Kupang, habis pelayanan di Kupang, saya balik ke Jogja. Di Surabaya, di Bandara Surabaya, waktu lagi apa itu transit, ya,
itu di satu launch, saya membaca itu di Harian Surya, ya, bahwa gembala itu dikejar-kejar dengan parang, ya, oleh saya lupa itu anaknya kah atau oleh itu pekerja yang lain lah begitu di dalam gereja itu, oleh karena berebut aset. Saudara, kita lihat dalam dunia ini seperti itu, ya, pelayan-pelayan, bahkan ada habib-habib, ya, kalau Anda rajin itu mengikuti podcast itu, ya, mereka mengharapkan perak emas, mereka mengharapkan kekayaan dari jemaat. Tapi Paulus dia tidak demikian. Dia mengatakan, aku bekerja dengan tanganku sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Bahkan kebutuhan mereka yang seperjalanan dengan. Ya, Paulus lakukan apa? Dia bekerja membuat tenda. Dia bekerja. Ya, tetapi tugas utama dia memberitakan Injil. Ya, tapi orang kan tidak memberitakan Injil 1 kali 24 jam, toh. Ya, tentu ada waktu-waktu lain orang bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi intinya di sini Paulus dia tidak mau memberatkan jemaat. Ayat 35, aku telah memberi teladan kepadamu bahwa dengan bekerja seperti ini kita dapat membantu mereka yang kekurangan dan dapat mengingat perkataan Tuhan Yesus sebagaimana dia telah berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini camkan ini saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi kalau kita bisa memberi, berbahagialah. Ya, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau diberi. Itu kata Tuhan. Ya, sesudah mengatakan hal ini, ia berlutut, berdoa bersama mereka, dan mereka semua menangis terisak-isak sambil merangkul Paulus, menciuminya berulang-ulang. Mereka sangat sedih, terutama karena ia berkata mereka tidak akan melihat wajahnya lagi, lalu mereka mengantarnya ke kapal. Ya, ini sebuah perpisahan yang sangat mengharukan antara Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Orang-orang yang selama 3 tahun dia layani. Ya, mereka sangat kehilangan. Ya, Paulus mengatakan, jagalah dirimu sendiri. Pelayanan dimulai dengan kekudusan pribadi. Kemudian Paulus mengatakan, jagalah kawanan domba. Ya, jagalah seluruh kawanan domba. Ingat, gereja adalah milik Kristus. Dia telah membelinya dengan darahnya sendiri. Para penatua adalah penata layan, bukan pemilik. Ya, gereja adalah milik Kristus. Jangan pernah berpikir ini pendeta tidak boleh berpikir bahwa ya jemaat itu adalah punya dia. Ya, jemaat itu adalah punya Kristus. Yang ketiga, lindungi dari serigala. Ya, Paulus ingatkan, ada bahaya dari luar yaitu serigala, juga dari dalam. Dari dalam itu apa? Ajaran yang menyimpang. Ya, jadi para gembala harus waspada dan bijaksana. Yang keempat, gembala dengan belas kasih dan ketekunan. Ya, gembala harus memiliki belas kasihan dan ketekunan. Ya, Paulus mengatakan siang dan malam aku dengan air mata tidak jemu-jemu melayani kamu semua, mengingatkan kamu semua. Ya, ingat bahwa pelayanan yang sejati bersifat relasional, penuh pengorbanan dan sepenuh hati. Ya. Nah, sebagai ini penutup aplikasi untuk kita, untuk para gembala, para pemimpin, itu pertanyaannya apakah mereka sudah menjaga hati dan jemaat? Ya, apakah kita menjaga hati dan jemaat kita? Dan bagi jemaat-jemaat orang-orang percaya, apakah Anda sudah menghargai para gembala yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kiranya kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Amin. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk
mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa dan doa syafaat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih sayang kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada kami sekarang. Tidak kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sungguh kami adalah milik Tuhan saja. Biarlah kami senantiasa ada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang pada pagi hari ini boleh hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam segala situasi kehidupan kami masing-masing. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Biarlah damai sejahtera kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Memerintah di dalam roh dan jiwa pikiran kami. Bapa di surga pada pagi hari ini, bersatu hati, kami membawa Ibu Metan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kedukaan yang dialami, Bu Metan dan seluruh keluarga besar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Bu Metan, karena Tuhan telah memanggil kembali adik yang kekasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap acara penghiburan boleh berjalan dengan baik sampai dengan pemakaman. Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh tolong cukupkan setiap kebutuhan dana, dan biarlah seluruh keluarga besar mendapatkan kekuatan dan penghiburan Tuhan di tengah-tengah kedukaan ini, terutama untuk Ibu Metan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang kekasih, yang kami kasihi, yang Tuhan sudah panggil pulang, siapa yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kami dari Bapak Presiden sampai dengan ke daerah. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan. Sehingga damai sejahtera, keadilan, kesejahteraan, keamanan, ketertiban. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kami di Nigeria yang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan. Dan biarlah melalui penganiayaan ini nama Yesus boleh terus dimuliakan. Dan lebih banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga juga untuk PAN. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap persiapan acara. Dan biarlah sidang sinode tahun depan, Tuhan boleh bukakan terobosan-terobosan baru bagi pelayanan sinode GKINDO di Indonesia. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Akan bersama-sama mengucapkan pengakuan. pengakuan iman kita di hadapan Tuhan.
dan di hadapan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup, mari kita akan menaikkan pujian, Bapa, ku percaya padamu. Selalu setia, selalu ada, Kau Bapakku,
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang pulanglah dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Mari kita masuk dalam saat teduh.